Pada hari pertama tes pramusim MotoGP 2022 di sirkuit Mandalika, banyak pembalap yang mengeluhkan kondisi trek yang penuh debu dan batu-batu kecil yang bisa membahayakan pembalap. Lintasan pun sempat dibersihkan, namun masih banyak rider yang akhirnya kecelakaan di hari kedua. Kendati demikian, Mir mengaku sejatinya kondisi sirkuit Mandalika di hari kedua sudah jauh lebih baik. Ia pun mengalami kecelakaan karena trek yang masih licin serta pemilihan ban yang kurang tepat. Di hari kedua, Mir tampil lebih cepat dari hari pertama, kalau sebelumnya dia hanya finish di peringkat ke-8 dan berada di bawah kompatriotnya Alex Rins di urutan ke-4. Di hari kedua, dia menjadi yang tercepat di tim Suzuki dengan bercokol di peringkat ke-5. Dia mencatat waktu 1 menit 31,586 detik di lap ke-46 dari 47 putaran yang dilalui. Mir mengaku terdapat perbedaan signifikan dari kondisi trek pada hari Sabtu dibanding Jumat. Dia menilai hari Sabtu trek lebih bersih dan kering dibanding hari Jumat yang kotor dan basah. Dia pun memuji bahwa racing line kini lebih terlihat besar dibandingkan hari Jumat. Namun dia juga menilai masih ada beberapa titik yang sangat licin. Kondisi lintasan yang licin itu membuat Mir sempat mengalami satu kali crash di tikungan 11. Ia pun merasakan perbedaan ketika dia memakai ban medium dengan ban lunak. Di sisi lain, Mir merasa tes kali ini lebih sulit karena kekurangan personel di timnya. Salah satu mekaniknya telah dikonfirmasi positif COVID-19 jelang hari kedua tes. Luca Marini berhasil keluar sebagai pembalap terbaik hari kedua tes pramusim MotoGP 2022 di sirkuit Mandalika dengan catatan waktu 1 menit 31,289 detik. Pembalap asal Italia itu unggul 0,192 detik dari Marc Marquez yang harus puas menempati urutan kedua. Sekitar 1 jam setelah hari kedua tes pramusim MotoGP 2022 selesai, Luca Marini dan 23 pembalap lainnya mengadakan pertemuan dengan Safety Commission atau Komite Keselamatan untuk MotoGP. Menurut Luca Marini, pertemuan itu membahas kondisi trek sirkuit Mandalika yang masih kotor di beberapa titik. Luca Marini menyatakan beberapa rider tidak senang dengan kondisi sirkuit Mandalika yang masih kotor. Hal itu diungkapkan Luca Marini seusai menyelesaikan hari kedua tes Mandalika. Lebih lanjut, Luca Marini menjelaskan kondisi trek sekarang masih sangat kotor kecuali bagian racing line. Jadi sangat berbahaya untuk menyalip pembalap lain dengan kondisi lintasan seperti ini. Karena ketika berada di belakang pembalap lain, pasti akan dihujani banyak kerikil yang berterbangan. Akibatnya Marini mengaku lengannya sampai lebam. Terlepas dari hal itu, Luca Marini menilai kondisi sirkuit Mandalika sudah lebih baik daripada hari pertama tes. Tercatat 3 pembalap mengalami crash parah dalam sesi akhir pekan. Mereka adalah Andrea Dovizioso yang berakhir dengan motor rusak parah, Raul Fernandez dan Martin. Pemenang Rookie of the Year MotoGP 2021 itu jatuh di tikungan 15 ketika melewati area trek yang kotor. Ia pun meninggalkan area gravel dengan kesakitan. Martin menegaskan material gravel tersebut setajam pisau sehingga akan membahayakan. Problem ini perlu diatasi sebelum Grand Prix Indonesia 20 Maret mendatang. Sejak kemarin, kondisi permukaan trek yang kotor menimbulkan kritik para pembalap. Apalagi sesi Jumat dihentikan sejam sebelum mereka keluar untuk membersihkan trek. Mayoritas menyebut situasinya berbahaya. Rider Aprilia Alex Espargaro mengecam lintasan belum siap untuk balapan MotoGP. Padahal sukses menggelar laga penutup World Superbike 2021. Sabtu sore lalu, Viñales berhasil memperbaiki waktu lapnya menjadi 1 menit 31,516 detik untuk berada di posisi ketiga. Ia tertinggal hanya 0,227 detik dari Luca Marini. Seusai tes, pembalap asli Catalunya tersebut mengakui belum mampu memaksimalkan performa Aprilia RSGP di Mandalika. Namun ia memiliki catatan khusus soal sirkuit Mandalika. Juara dunia Moto3 2013 itu selama ini menjadikan Phillip Island sebagai salah satu sirkuit favoritnya. Mandalika juga berada di tepi laut. Tetapi Viñales membantah bila Mandalika mirip dengan sirkuit legendaris di Australia tersebut. Menurutnya, Mandalika sangat berbeda dari semua sirkuit yang pernah didatangi.
Mandalika terbilang mudah, tidak ada area yang menyulitkan dan treknya bagus. Problem utama Vinales sejauh ini adalah trek Mandalika hanya memiliki satu racing line yang aman. Itulah yang membuat manuver overtake di Mandalika sangat sulit. Cuaca pada Sabtu memang membaik, tetapi para pembalap masih ragu untuk membuka habis tuas gas karena tidak berani mengambil resiko. Hal itu dikarenakan hanya satu racing line yang aman untuk melesatkan motor. Racing line di Mandalika terbilang besar, namun jika pembalap keluar dari racing line paling aman tersebut, misalnya mencoba mengambil dari sisi luar, mereka akan berisiko tidak bisa memaksimalkan pengereman dan akan langsung kehilangan kontrol bagian depan motor. Jika pembalap tidak memungkinkan menyalip lawan dari sisi luar karena khawatir terjatuh, maka jangan harap aksi overtake akan banyak terjadi di Mandalika. Terlepas problem di Mandalika, Maverick Vinales mengaku hanya akan fokus pada tugasnya membantu pengembangan motor dan memberikan hasil bagus untuk Aprilia. Fabio Quartararo memang menyelesaikan hari kedua tes MotoGP Mandalika di urutan keempat pada timesheet. Namun ia menjadi pembalap terbaik dalam hal kecepatan balapan dengan rata-rata catatan waktunya 1 menit 32,4 detik dengan ban yang benar-benar bekas. Tapi seperti yang diketahui Quartararo, kecepatan balap di atas kertas tentu tidak menjamin kemenangan. Kualifikasi dan kemampuan untuk menyalip juga merupakan faktor penting. Dan kedua hal itu adalah yang membuat pembalap Prancis itu menderita. Karena menurut Quartararo perbedaan performa antara ban bekas dan ban baru jauh lebih sedikit dari sebelumnya dan ini yang membuatnya tidak mengerti. Namun top speed tetap menjadi hal besar yang hilang dari paket YZ RM1. Yamaha memang sudah meningkatkan performa mesin, tapi peningkatan yang didapat pabrikan lain membuatnya masih tertinggal 9 km per jam. Peningkatan pesat diperlihatkan Marquez. Sempat terseok sepanjang hari di sesi pertama, The Baby Alien bangkit dari luar 15 besar untuk menduduki posisi kedua pada hari Sabtu. Catatan waktu terbaiknya 1 menit 31,481 detik. Pembalap Repsol Honda Marc Marquez tak lupa memberi kesan saat melintasi sirkuit Mandalika dalam tes pramusim MotoGP 2022. Marquez mengaku sangat menyukai tikungan 1, 3, dan tikungan 4. Namun dia tidak menyukai tikungan 2 karena menurutnya sangat cepat dan perlu bernapas panjang sebelum melewatinya. Juga ada sedikit bumpy di tikungan itu, sehingga Marquez tidak ingin mengambil risiko. Di tikungan 2, Marquez menilai sebenarnya sangat memungkinkan bisa mendapatkan catatan waktu lebih baik. Namun dalam kondisi saat ini, Marquez memilih untuk tetap tenang. Itu tadi informasi mengenai MotoGP pada kali ini. Jika kalian menyukai informasi mengenai MotoGP, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe video ini. See ya!